Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat Permata, kembali lagi di RSPJ Podcast. Baik, kali ini kita bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Permata Jonggol. Yakni selamat pagi Dokter Adi. Halo, pagi. Iya. Ya. Gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat ya Dok ya. Iya. Baik Dok, terima kasih atas waktunya nih Siap. Dok. Oke, Hari gimana? ini mau tanya-tanya sedikit sih Dok. Kita sharing-sharing Ya. aja untuk terkait vaksin DBD. Oh iya, lagi rame ya. Iya betul Dok. Iya. Baik Dok. Aku izin bertanya Dok. Gimana? Kali ini kan maaf, akhir-akhir ini kan DBD ini cukup meningkat ya Dok. Iya. Iya. Gimana Dok tanggapannya terkait? Iya. Jadi memang dalam beberapa, makasih ya. Bulan terakhir kasus dengan demam berdarah cukup tinggi ya. Iya betul. Terutama di rumah sakit kita pun hampir ya anggaplah 100% yang kita rawat ya sekitar 70 atau 50 rata-rata pasien kita rawat dengan demam berdarah gitu ya. Banyak faktor ya, salah satu ya misalnya pancaroba gitu, musim gitu ya, musim penghujan yang bisa menyebabkan terjadinya memicu terjadi demam berdarah gitu ya. Ya tentu selain dari lingkungan juga faktor-faktor yang lain seperti faktor imun yang mungkin lagi sistem imun yang kurang bagus gitu ya sehingga terkena infeksi demam berdarah gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya kalau untuk kenapa bisa terjadi demam berdarah yang cukup meningkat gitu ya. Dan saya pikir rata-rata bukan hanya di rumah sakit kita saja ya, mungkin rumah sakit di tempat lain juga rata-rata hampir sebagian besar perawatan dengan kasus demam berdarah gitu ya. Siap. Baik Dok, kita tahu kan untuk salah satu upaya pencegahan DBD tersebut kan dengan vaksin DBD ya Dok ya. Itu seberapa penting sih Dok? Ya kalau kita ngomongin penting sebenarnya seperti investasi ya. Iya. Tapi gini, kalau misalnya kita seorang pekerja gitu ya, kita bekerja misalnya di suatu perusahaan gitu ya, dan kadang-kadang kan perusahaan itu menerapkan seperti absen itu harus dibayar gitu ya, sehingga ketika dia tidak hadir gitu ya, mungkin karena sakit, maka biasanya ada pemotongan gitu ya, pemotongan gaji yang tentu akan berimbas pada pendapatan gitu ya. Nah kalau kita ibaratkan vaksin ini sebenarnya vaksin sebagai investasi gitu ya, karena dia tujuannya adalah mencegah jangan sampai orang-orang yang sudah vaksin atau orang-orang yang lain gitu ya bisa terkena DBD. Dan ujung-ujungnya kalau DBD kan rata-rata ya paling tidak dia akan mengganggu konsentrasi gitu ya, demam tinggi gitu ya. Kalau dipaksakan masuk ya tentu akan mengganggu produktivitas gitu ya, sehingga tidak fokus, sehingga target-target dalam pekerjaan mungkin jadi berkurang gitu ya. Bahkan kalau kita melompat misalnya DBD trombositnya makin turun, misalnya di bawah 100.000 ya mungkin harus perawatan di rumah sakit gitu ya. Dan biasanya perawatan rumah sakit nggak cukup sehari 2 hari gitu ya, 3 hari, 4 hari, bahkan ya jelek-jeleknya kalau terjadi komplikasi bisa berlama-lama di rumah sakit gitu ya. Dan kalau sudah berlama-lama itu tentu yang kita pikirkan kan misalnya waktu yang kita habiskan gitu ya. Tentu dia akan izin dari kantornya gitu ya. Dan tentu izin itu tentu akan mengimbas pada pendapatan gitu ya. Ya tentu yang sisi lain dia kan harus ke rumah sakit gitu ya. Bahkan kalau misalnya dia tidak punya asuransi, tidak punya BPJS gitu ya, dia harus bayar rumah sakit, kos perawatannya, kos obatnya gitu ya, kemudian dokternya harus dibayar juga gitu ya, sehingga cukup banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pasien-pasien yang mengalami demam berdarah, sehingga sangat penting gitu ya. Jadi kebanyakan ujung-ujungnya kan sebenarnya sekarang itu banyak uang gitu ya. Iya, betul. Vaksin ini sangat penting terkait dengan satu kesehatan gitu ya. Yang kedua sebenarnya finansial gitu ya. Jadi kalau sekarang lagi ramai terkait dengan investasi zaman now ya sebenarnya vaksin ini merupakan investasi yang sangat penting gitu ya. Investasi dalam kesehatan gitu. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita membuang waktu kita hanya untuk perawatan rumah sakit gitu ya. Betul. Yang sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin vaksin cukup luas ya. Mungkin dalam konteks ini kita ngomongin vaksin demam berdarah gitu ya. Sebenarnya banyak penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Ya salah satunya ya memang belum lama ya terkait dengan vaksin DBD ini, dan juga mungkin masyarakat masih belum banyak tahu terkait pentingnya vaksin demam berdarah ini gitu ya. Dan sebenarnya vaksin ini juga bisa kita gunakan gitu yang sekarang sudah tersedia di mana-mana, dan tinggal kita menginfokannya. Kadang kita tenaga medis ini nakes kurang memberikan edukasi ya, kurang memberikan informasi bahwa kita ada loh gimana sih caranya. Jadi sekarang pencegahannya kan bukan hanya kita membuang genangan air gitu ya, mengubur gitu, dan sampai ada jentik-jentik nyamuk gitu ya.
sebenarnya ada poin penting yang lain gitu ya. Salah satunya adalah vaksin. Ide ya. Penting sekali sebenarnya gitu ya. Manfaatnya sendiri itu apa aja sih Dok untuk yang vaksin itu? Vaksin manfaatnya ya, kalau DBD sebenarnya harapannya ada beberapa gitu ya. Yang pertama tentu jangan sampai kita kena DBD gitu ya. Ya harapannya kan vaksin itu sebagai apa ya, protektor ya, barrier jangan sampai virus itu masuk dan menginfeksi kita gitu ya. Tujuannya satu adalah jangan sampai kita kena demam berdarah gitu ya. Kalau udah kena demam berdarah kan nanti ujung-ujungnya keluhannya demam tinggi gitu ya, kemudian nyeri-nyeri sendi dan lain-lain, dan ujung-ujungnya perawatan gitu ya. Jadi yang pertama adalah mencegah jangan sampai kita kena demam berdarah gitu ya. Yang kedua, ya memang tentu jika memang ternyata kita terkena demam berdarah gitu ya, tentu harapannya adalah gejalanya lebih ringan gitu ya. Lebih ringan. Ya, Dok, betul, ya. salah satunya itu. Dan yang kedua, kalau kita kena demam berdarah, mungkin kalau kita bandingkan apple to apple gitu ya, misalnya antara yang divaksin demam berdarah sama yang tidak divaksin gitu ya, kita kena sama-sama kena demam berdarah gitu ya. Tapi harapannya adalah dengan divaksin gejalanya lebih ringan pada orang yang terinfeksi. Bukan orang yang menjalani vaksin gitu ya. Jadi dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin. Nah, jadi biasanya gejala lebih ringan. Dan yang ketiga yang penting adalah kita kan sekarang udah banyak nih kalau kita baca di medsos gitu ya, baca di media-media pemberitaan gitu ya. Sebenarnya komplikasinya cukup banyak ya. Jadi ada beberapa kasus yang demam berdarah bahkan sampai dengan kematian gitu ya. Di Kabupaten Bogor saja ada beberapa yang melaporkan dari sekitar kasus yang demam berdarah terjadi perburukan dan bahkan bisa meninggal gitu ya. Dan tentu manfaat yang ketiga ini adalah jangan sampai terjadi komplikasi gitu ya. Komplikasi terburuk adalah shock gitu ya, dari demam berdarah. Jadi harapannya dengan vaksin, satu adalah mencegah jangan sampai dia terkena infeksi demam berdarah ya. Yang kedua, tentu gejalanya kalau dia ternyata terkena juga gitu ya, terkena demam berdarah, gejalanya lebih ringan dibandingkan orang yang tidak vaksin gitu ya. Dan yang ketiga adalah mencegah komplikasi dari demam berdarah. Jangan sampai dia perburukan, shock dan lain-lain yang ujung-ujungnya bisa memburuk dan meninggal gitu ya. Ternyata sebahaya itu ya Dok ya. Serem juga ya. Demam berdarah ini nggak bisa kita anggap enteng ya. Betul. Kalau memang ya walaupun memang kita dewasa dengan penyakit dalam ya tidak terlalu banyak ya kasus yang memburuk ya. Tapi banyak di anak-anak. Tapi ternyata kalau kita buka lagi penelitian-penelitian di luar itu sudah terjadi pergeseran tuh Mbak. Jadi yang tadinya dulu banyak demam berdarah yang perburukan di anak-anak gitu ya, ternyata sekarang ini sudah bergeser tuh, usia 18 sampai dengan 35 sudah mulai banyak remaja atas ya Dok ya. Iya, tadinya kan banyak anak-anak tuh. Nah, sekarang usia produktif udah banyak tuh mulai naik. Jadi kalau dulunya anak-anak tinggi, sekarang yang banyak adalah usia produktif. Jadi yang kadang-kadang ya tadi kita kalau karyawan perusahaan dulu ya sangat terganggu ya dengan adanya penyakit ini gitu ya. Dok sambil ngopi dulu. Kita santai aja sharing-sharing di sini ya, sahabat Permata. Ya oke. Iya, baik. Ngomongin vaksin sendiri tuh Dok. Untuk vaksin DBD ini apakah sudah teruji dan negara mana aja Dok yang sudah memakai vaksin DBD tersebut? Iya, jadi kalau kita bicara mau vaksin gitu ya, mau obat gitu ya, jadi dia nggak langsung diedarkan gitu. Nah, jadi ada step-stepnya. Jadi uji dulu ya Dok. Betul. Jadi kalau di medis biasanya ada uji klinis tuh gitu ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan bahkan nanti setelah diedarkan ada evaluasinya. Dan kemarin 22 Agustus 2022 sebenarnya ya, udah hampir ya 1,5 tahun lebih ya. Jadi BPOM itu sudah memberikan izin edar. Jadi kalau vaksin yang sekarang itu ada namanya Kidenge. Nah, vaksin ini sudah mendapatkan izin nih dari BPOM gitu ya. Sebenarnya kalau di luar negeri atau di luar sana izinnya sudah lama. Tapi di Indonesia baru keluar kemarin 22 Agustus 2022 ya. Jadi memang vaksin ini masih baru gitu ya. Sekitar 2 tahunan ya Dok? 2 tahunan. Tapi ya memang vaksin yang ataupun obat yang sudah diedarkan ini sudah teruji gitu ya. Dalam uji klinisnya itu ya tentu nanti dilihat gitu ya. Apakah ada efek samping gitu ya, apakah ada gejala yang berat yang terjadi setelah vaksinasi gitu ya. Nah, kalau vaksin ini sudah mendapatkan izin, biasanya memang vaksin ini sudah aman gitu ya. Jadi bisa sudah digunakan, ya? Benar. Jadi tidak justru orang-orang kadang-kadang kan beranggapan nanti divaksin takutnya makin berat gitu ya. Kan kalau kita baca-baca, aduh
takutnya divaksin jadi tambah demam gitu kan, jadi malah sakit gitu ya. Sebenarnya anggapan-anggapan itu yang mesti kadang-kadang mesti luruskan gitu ya. Betul, betul. Jadi tenang-tenang tenang aja, mungkin ya masyarakat itu masih belum banyak informasi ya. Jadi bahwa vaksin ini aman gitu ya, dan tidak menimbulkan gejala yang lebih berat. Ini nggak apa sih, aman-aman aja ya vaksin. Baik. Nah, untuk cara kerja vaksin DBD itu sendiri untuk proses pencegahan DBD itu bagaimana, Dok? Ya. Nah, ini kalau kita berbicara bagaimana kerja vaksin, sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan proses imunologis ya. Jadi kalau kita di alergi imunologi itu belajar nih gimana caranya tubuh kita bisa membuat pasukan gitu ya. Nah, kalau kita ibaratkan pasukan, jadi perlu ada yang menginisiasi gitu ya. Nah, vaksin ini dia masuk ke tubuh kita gitu ya, nanti ditangkap oleh sel-sel imun kita. Nah, nanti ada namanya sel dendritik gitu ya, dikenalin dulu nih. Jadi vaksin itu ada beberapa jenis ya. Ada jenis vaksin yang virus yang dilemahkan, ada yang zat dari bakterinya gitu ya. Kita bicara DBD, jenis ini adalah yang dilemahkan. Kita masuk dalam tubuh, disuntikan gitu ya. Nah, nanti dikenali oleh tubuh kita gitu. Nah, sel-sel imun ini dia akan menangkap dari virus ini gitu ya, ditangkap, kemudian dipaparkan oleh tubuh kita. Nanti tubuh kita membentuk suatu pasukan namanya antibody. Nah, antibody. Nah, kalau sudah ada antibody, nah nanti tubuh kita udah kenal nih dengan si virus ini, penyakit ini. Nah, tadi virus yang masuk dalam bakat itu nanti dia akan dinonaktifkan gitu ya, akan dihilangkan gitu ya. Nah, jadi tubuh kita udah kenal nih. Nah, kalau virus itu masuk lagi ke tubuh kita sudah punya pasukan khusus gitu ya. Pasukan khusus. Jadi sudah menyiapkan nih. Jadi kalau nanti ada virus yang sama yang masuk, demam berdarah gitu ya. Nah, satu lagi yang mau saya infokan bahwa kalau kita kan pernah baca ya, mungkin kalau virus demam berdarah itu sebenarnya ada beberapa serotype gitu ya. Ada DNV1, DNV2, DNV3 sampai DNV4. Jadi kadang banyak iya, Dok. Jadi kadang gini, pertanyaan dari pasien saya, "Dok, saya udah pernah kena DBD kemarin gitu ya. Kok tahun ini saya kena lagi gitu ya." Sedangkan kalau kita baca-baca imunologisnya gitu kan, kalau dia udah terkena infeksi, seharusnya kan tubuh sudah bikin antibodi ya, namanya antibodi alamiah gitu ya. Sehingga seharusnya secara logika kalau dia kena infeksi lagi, ya kebal dong gitu ya. Seharusnya. Nah, jadi yang logikanya adalah mungkin dia waktu yang dulu kena virus yang tipe 1 gitu ya. Nah, yang berikutnya ada tipe 2, tipe 3, tipe 4 gitu ya kan. Tubuh kita belum punya nih gitu ya kan. Sehingga pas tahun yang kedua dia kena ya mungkin virus yang lain gitu ya. Nah, untungnya adalah vaksin yang sekarang beredar ini dia bisa mengcover semuanya gitu. Jadi bukan hanya virus yang tipe 1 saja, dia juga bisa mencegah yang infeksi virus 2, 3 sampai dengan 4. Berarti dalam satu vaksin itu ya, Dok? Satu vaksin. Jadi backbone-nya adalah DNV2 gitu ya. Tapi DNV2 ini bisa menyediakan genetik untuk yang DNV1, 3 sama 4 gitu ya. Jadi kalau kita vaksin nih, vaksin Kidenge namanya gitu ya, maka tubuh kita akan membentuk antibody, tapi dia bisa mengcover untuk 4 virus tadi gitu. Nah, kalau sudah terbentuk, tahun depan atau tahun berikutnya lagi gitu ya, terpapar masuk lagi, nah tubuh kita udah kenal nih. Kalau tadinya kan dikenalin dulu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita udah punya pasukan yang udah kenal nih. Nah, kalau dia masuk lagi, dimajuin tuh pasukannya. Nah, sehingga dihajar ataupun dihabiskan untuk infeksi tersebut gitu ya, kumannya, sehingga tidak jadi infeksi demam berdarah gitu ya. Ya, jadi untungnya gitu. Jadi dengan adanya vaksin ini bisa mengcover semua gitu ya. Jadi kalau sudah terbentuk antibody, ya biasanya udah efektif ya. Jadi tujuan dari kerja vaksin itu untuk memicu tubuh kita untuk membentuk suatu pasukan atau antibody, jangan sampai kita kena demam berdarah. Nah, demam berdarah betul. Untuk dosisnya sendiri, Dok, vaksin Kidenga ini? Ya, jadi kalau kita bicara range umur dulu mungkin ya, kadang-kadang ada pertanyaan, "Dok, saya boleh nggak nih vaksin gitu DBD, ya, umur berapa sih gitu kan ya." Jadi kalau umurnya gitu ya, kalau berdasarkan BP POM sebenarnya yang di ACC adalah 6 tahun sampai dengan 45 tahun gitu ya. Tapi kalau kita lihat penelitiannya sebenarnya di luar sana udah banyak gitu ya. Kadang ada yang 1,5 tahun sampai dengan 50 sudah bisa dipakai gitu ya. Tentu banyak hal, banyak faktor ya kenapa BP POM yang meng-ACC hanya di Indonesia umur 6 sampai 45 tahun gitu ya. Masih perlu banyak bukti ya, banyak penelitian gitu ya terkait dengan sebenarnya yang umur berapa sih yang efektif gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia yang di-approve adalah umur 6 tahun sampai dengan umur 45 tahun gitu ya. Betul.
Tadi apa pertanyaannya? Dosisnya Oh, sendiri dosis, dong. baik. Iya, Jadi dosisnya itu kita hanya pakai dua kali suntik ya. Mungkin kalau hepatitis B kan 3 kali ya. betul. Nah, kalau yang demam berdarah ini kita butuh 2 dosis. Dua gitu dosis, ya. ya. Misalnya kita suntik sekarang, nanti 3 bulan suntik lagi gitu ya. Oh, Kenapa? 3 Mesti bulan. 2, karena kita perlu menjaga kadar dari antibodi tetap stabil gitu ya. Jadi kalau kita bicara apa imunologis gitu ya. Jadi ada beberapa vaksin yang ketika disuntikan berjalannya waktu titer antibodi itu pasukan ya. Dia kayak pasukan kita lah, pasukan di Indonesia gitu ya, tentara gitu ya. Tentara ya. Ada waktunya ada yang cuti gitu ya, ada yang libur, kan jadi jumlahnya sedikit tuh gitu. Nah, sama juga kayak di tubuh kita nih. Kalau kita masukkan vaksin yang pertama gitu ya, terbentuk tuh antibodi misalnya ada 100 antibodi gitu ya. Nah, berjalannya waktu kadang antibodi itu bisa menurun. Melemah gitu ya, Dok ya. Jadi kadarnya nggak protektif lagi tuh gitu. Jadi kita perlu booster, katanya perlu menambah kadarnya cukup tinggi lagi dengan pemberian vaksin yang kedua. Nah, antibodinya itu tetap stabil gitu. Jadi beberapa penelitian dengan 2 dosis itu memberikan apa ya pelindungan terhadap vaksin terhadap infeksi demam berdarah ya lebih stabil dibandingkan dengan pemberian 1 dosis gitu. Jadi kenapa 2 dosis itu? Karena kadarnya harus kita jaga gitu. Biar lebih kuat pasukannya ya, Dok ya. Baik, Iya, Dok. iya. Nah, untuk vaksin DBD ini yang diperbolehkan siapa aja, Dok? Tadi kita udah bicara soal Ya. usia ya, Dok ya, sampai kurang lebih 45 tahun yang diperbolehkan betul. ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak diperbolehkan vaksin DBD seperti itu, Dok. Ada yang nggak boleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama namanya alergi vaksin gitu ya. Atau kalau kita di divisi alergi imunologi bilangnya hipersensitivitas gitu ya. Jadi pasien-pasien ataupun orang-orang yang memiliki alergi vaksin, sebenarnya vaksinnya masih sama ya. Jadi vaksin misalnya dia alergi vaksin DBD nih, dia nggak boleh lagi tuh vaksin yang kedua gitu. Atau seperti ini, misalnya dia, kalau kita kan dulu zaman pandemi itu ada vaksin COVID ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau memang dia dulu misalnya pernah vaksin, kalau vaksin itu gini, jadi kandungannya itu ada zat aktifnya gitu ya, dan ada zat pembawanya gitu, atau nama istilah medisnya excipient gitu ya. Excipient. Jadi kalau dia pernah divaksin apapun itu ya, misalnya vaksin COVID, vaksin influenza dan lain-lain, kalau kandungannya selain zat aktifnya ya, misalnya excipient kalau di vaksin COVID namanya polyethylene glycol gitu ya. Kalau dia pernah alergi sama zat pembawanya dan kebetulan zat pembawanya ada nih di vaksin demam berdarah nih, maka sebaiknya dihindarin gitu, karena kemungkinan alergi bisa gitu ya. Bukan karena alergi terhadap zat aktifnya, tapi alergi terhadap zat pembawanya. Nah, kalau zat pembawanya sama nih, sama vaksin terdahulu, makanya kadang gini, kalau dia ada alergi vaksin atau alergi obat, sebenarnya memang harus konsultasi dulu ya sama kita gitu ya. Betul, Kita telusur dulu nih. Satu, yang pertama, bener nggak sih dia alergi gitu ya. Kadang-kadang ada yang namanya intoleransi. Dan masyarakat kita sering melabel dirinya, oh saya misalnya alergi sama obat-obat yang golongan gin gitu ya, kayak apa antalgin dan lain-lain, sehingga dia berasumsi, oh iya saya alergi nih, jadi saya nggak boleh minum lagi gitu ya. Ya sebenarnya yang perlu diluruskan, ya, kadang ada beberapa yang sebenarnya bukan alergi, tapi sifatnya intoleransi, jadi mungkin nggak nyaman gitu ya, ada gejala pencernaan gitu ya. Nah, satu tadi kita kembali ke vaksin dengue. Jadi kalau dia ada alergi vaksin dengue sebelumnya atau alergi vaksin yang zatnya sama vaksin dengue-nya, maka nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kemungkinan berulang bisa. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang alergi. Mungkin alergi ya, Dok ya. Dan yang kedua, misalnya pasien-pasien yang autoimun nih, tapi autoimunnya sedang dalam pemberian dosis steroid dosis tinggi gitu. Jadi kalau dia pemberian dosis tinggi, biasanya tuh sistem imun kan akan turun ya. Iya. Nah, sehingga ini kan yang kita masukin virus yang dilemahkan. Jadi sebenarnya masih kontraindikasi ya pada pasien-pasien yang autoimun yang mendapatkan steroid dosis tinggi. Tapi kalau memang dia autoimun, steroidnya sudah rendah gitu ya, nggak apa-apa, boleh Bisa gitu ya, Dok, ya? Tapi sebelum vaksin sih biasa kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Alergi imunologi tentu dia akan menilai itu kira-kira autoimunnya nih gimana nih, stabil atau enggak gitu ya. Kemudian komplainsi obatnya gimana, kemudian obat-obatnya apa aja. Jadi kadang-kadang kita ketemu pasien autoimun tuh, dok saya boleh vaksin nggak sih gitu ya. Ya kayak kita banyak ngobrolnya tuh. Kalau pasien-pasien autoimun tuh kadang konsultasinya nggak cukup setengah jam gitu ya, mesti panjang gitu. Iya, Karena banyak yang digali sebenarnya. Dikulik-kulik ya, Dok. Iya benar. Jadi kalau pasien-pasien autoimun pokoknya yang dia steroid dosis tinggi nanti dulu deh gitu ya. Jadi artinya
Nah, ditunda dulu gitu ya. Mungkin nanti kalau dia udah stabil boleh. Jadi bukan merupakan suatu apa ya, kontraindikasi mutlak gitu ya. Misal sekarang nggak boleh nih karena mungkin metilprednisolonnya masih tinggi gitu ya. Mungkin someday 3 bulan ataupun sebulan lagi dia udah terkontrol. Kondisinya beda ya, Dok. Jadi metilnya mungkin sudah sehari sekali gitu ya, 4 mg gitu ya. Itu boleh gitu ya. Jadi memang penilaiannya harus dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga tentu kayak HIV ya, HIV pasien SIDA gitu ya, yang memiliki sistem imunnya rendah, itu memang sebenarnya belum disarankan untuk diberikan vaksin dengue. Sebenarnya bukan hanya vaksin dengue saja gitu ya, vaksin-vaksin hidup lainnya. Tentu nanti pasien HIV yang seperti apa, itu yang mesti kita gali gitu ya. Bagaimana dengan CD4-nya, jadi bagaimana status imunologisnya gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya misalnya pasien-pasien yang ibu hamil gitu ya. Nah, ibu hamil belum direkomendasikan. Jadi ya rata-rata ya pasien hidup belum direkomendasikan untuk ibu hamil. Jadi kalau Bapak Ibu ada 4 tadi gitu ya, kita ada alergi terhadap vaksinnya maksudnya vaksin DBD ya, atau vaksin yang mengandung zat yang sama vaksin demam berdarah ya, itu nggak boleh ya. Dan yang kedua tadi misalnya autoimun yang dapat steroid tinggi. Steroid itu kayak metil ya, metilprednisolon, dexamethasone, prednison, itu namanya steroid. Jadi kalau di dosisnya tinggi banget, sebaiknya tunda dulu. Tunda dulu ya, stabil ya. Tetap konsultasi dengan dokter dulu ya, Dok ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Iya. Jadi itu yang 4 tadi ya. Jadi yang 4 yang nggak boleh untuk kontraindikasi ya, vaksin dengue. Nah, Dok, untuk tadi kan sudah yang tidak boleh ya, Dok ya. Salah satunya kan alergi. Itu mungkin efek samping juga termasuk nggak sih, Dok? Oh iya. Mungkin ada efek samping lainnya, Dok, setelah vaksin mungkin. Oh iya, jadi kadang kita sering apa namanya ya, khawatir ya, aduh jangan-jangan nanti habis divaksin malah nggak bisa kerja gitu ya. Ada efek sampingnya, bla 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 gitu kan, Dok. Jadi kadang kalau dulu itu vaksin COVID yang mungkin ya karena kita belajar dari pandemi ya, artinya kan itu proses vaksinasi yang cukup masif gitu ya, dan kita belajar dari sana gitu ya. Jadi kalau vaksin itu kita mengenal istilahnya KIPI gitu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Nah, KIPI itu sebenarnya tidak semuanya berat gitu ya. Jadi kalau misalnya pada dengue saja ya, pada vaksin demam berdarah, ya apa namanya, KIPI-nya itu nggak terlalu berat. Misalnya hanya nyeri pada luka bekas suntikan gitu ya, dan itu hal yang lumrah gitu ya. Dan biasanya tidak prolong, tidak panjang gejalanya. Ya mungkin 1 jam, 2 jam, ataupun ya 1 hari gitu ya, paling lama dia akan kembali normal. Keluhan gejala-gejala lain seperti demam tinggi, kemudian mual muntah sampai dengan shock, sangat jarang sekali ya. Kadang kita kan kalau vaksinasi ini berdasarkan report ya, berdasarkan ada apa namanya ya, ada badan khusus yang menangani KIPI gitu ya. Jadi ketika kita mencurigai suatu KIPI gitu ya, maka nanti ada pelaporannya. Dan sejauh ini dari sejak rilis gitu ya dari BPOM, KIPI terkait dengan demam berdarah masih sangat minimal sekali gitu ya, cenderung aman gitu ya. Bahkan untuk anak-anak pun gitu, usia 6 tahun sampai dengan 45 tahun silakan boleh gitu. Jangan sampai justru penyakit ini mengganggu produktivitas gitu ya. Jadi ya intinya sangat baik lah ya, maksudnya untuk efek samping ataupun KIPI tadi sangat minimal sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak masyarakat yang khawatir terlebih dahulu gitu ya. Khawatir berlebihan, cemas gitu kan, dokter. Takutnya gimana-gimana setelah vaksin kan, Dok. Jadi saya kadang suka ketemu kayak gini, Mbak. Jadi apa ya, koinsiden ya. Koinsiden itu maksudnya ya kebetulan kejadian itu berbarengan dengan penyakit lain gitu ya. Misalnya dia vaksin nih gitu ya. Kemudian nggak lama setelah vaksin ada penyakit lain nih gitu ya. Misalnya anggaplah Bell's palsy gitu ya. Ada pernah beberapa laporan di jurnal gitu ya, dia habis vaksin nih gitu ya, kemudian beberapa hari, 2-3 hari gitu ya, muncul ada apa, kelemahan di sisi tubuh, tanda Bell's palsy ya. Dia orang beranggapan, wah jangan-jangan vaksin ini bikin Bell's palsy gitu ya. Nah itu ada badan yang mengkaji itu, dan sebagian besar kesimpulannya bukan bagian dari vaksin, tapi suatu koinsiden, kebetulan barengan gitu ya. Penyakit itu muncul ketika pas dia vaksin gitu ya. Jadi seolah-olah karena vaksinnya gitu ya, sebenarnya bukan karena vaksin gitu ya. Dan itu hal-hal yang harus diluruskan. Karena masyarakat kita kadang menerima info itu ya mentah-mentah gitu ya, bulat-bulat. Jadi seolah-olah udah jangan vaksin nanti tambah sakit gitu ya. Itu yang kita khawatirkan. Dan sebenarnya kalau seperti itu kan banyak yang bisa kita hemat gitu ya. Kita penghasilan sekian juta mungkin berupa 1 bulan gitu ya. Tapi kalau kita sakit gitu kan ada beberapa yang harus dialokasikan ke jadi
pakai menurun kayak Dana boncos. kesehatan. Iya benar dok. Iya iya. Jadi penting banget sih untuk vaksin ya. Nah, terakhir nih dok Ya, ya. siap. Untuk apa sahabat Permata yang mau vaksin nih, Oh, iya, bisa iya. di hari apa aja nih dok? Sebenarnya kalau Adi. kita vaksinasi kita punya 20 apa namanya? Kalau di apa ya di luar sana mungkin bisa 24 jam ya. Tapi kalau kita di sini kan ada pelayanan ya. Jadi Betul. kalau Bapak Ibu misalnya dewasa gitu ya, usia mungkin 18 tahun ya kalau penyakit dalam itu bisa ke kita ke penyakit dalam. Jadi pelayanan kita kan Senin sampai Minggu bahkan ya. Bahkan Minggu ada yang praktek ya. Ada yang praktik betul dok. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang mau vaksin boleh. Jadi bisa dari Senin sampai dengan Minggu ya. Jadwal poli ya. Jadi bisa Iya, kontak betul. ke customer service ya. Call center rumah Sama juga anak-anak kita sama ya, 24 jam apa namanya sampai Senin sampai Minggu ya. Senin sampai Minggu. Jadi boleh. Kita di Permata Jonggol ini sudah ready ya. Jadi kapan Bapak Ibu mau vaksin gitu ya, silakan. Apalagi kalau kita lihat sekarang pasien kita pun di ruangan masih sangat banyak dengan pasien yang DBD ya. Nah, mumpung apa ya, sessionnya masih gitu ya, khawatir kita terkena demam berdarah, kenapa nggak kita manfaatin gitu ya. Ya istilahnya kita modal awal gitu ya, modal awal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Yang kita misalnya nggak ya kayak nabung lah ya, misalnya Betul. kalau nggak nabung nanti pengeluarannya besar nih. Tapi kalau kita modalnya mungkin 200-300 ribu gitu ya, tapi kita bisa mencegah pengeluaran yang bisa jutaan gitu ya. Betul. Kalau udah Jadi, dirawat udah jutaan ya dok nah, ya. bisa boncos gitu ya. Iya betul. Iya seperti itu kayaknya ya. Baik, terima kasih banyak Baik, dokter ya, untuk sama-sama. hari ini sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ya. mengedukasi sahabat Permata sekalian di rumah dan Oke. di media sosial ya tentunya. Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Amin, dok. ya. Amin. Nah jangan lupa yang mau investasi jangka panjang dalam hal kesehatan nih, boleh Ya. vaksin Kidenga di Rumah Sakit Permata Jonggol kita sudah tersedia. Untuk yang usia dewasa bisa konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam kita dari Senin hingga Minggu kita ada, dan juga untuk dokter spesialis anak kita di usia anak ya. Baik. Nanti untuk konfirmasi kedatangan ataupun jadwal praktik dokter bisa di call center kami di 0857 106822. Baik. Untuk dokter Adi Ya. sendiri berpraktik di Senin, Rabu, Kamis, Sabtu di jam 8 sampai kurang lebih jam 2 siang ya dok ya. Ya. Baik, dan untuk di gedung B sendiri di hari Sabtu jam 2 sampai kurang lebih jam 5 sore. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Oke, dokter ya, waktunya. sama-sama. Terima Oke. kasih sahabat Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.